13-14 Kepulugu, juga yang terhormat Bapak Haji Dr. Randus Adnan, yang terhormat Kepala Desa Matawine, juga yang terhormat Ketua BPD Desa Matawine, serta yang terhormat pula tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, seluruh masyarakat Desa Matawine yang hadir, yang sempat hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama yang saya tanyakan ini, itu yang disepakati itu bila Bungkari, itu pun ada batas-batasnya, 3-4 kebun dari jalan. Kok kena apa yang digaruk baru ke Tokodi? Nah, satu pertanyaan saya itu. Kemudian itu kita juga tadi Bapak TPR Kabupaten Buton Tengah bahwa selalu masalah ini sudah berlarut sebenarnya. Itu saya kira itu pemerintah Kabupaten Buton Tengah itu masalah ini sudah menjadi PR dari 8 tahun yang lampau. Kok kenapa selalu begini-begini? Sudah mendesak waktu baru orang punya lahan itu sudah tidak bisa tidur. Harus dikejar, harus cepat. Terima kasih, itu saja yang saya suka pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tengah, yang terhormat Ketua Pimpinan kami yaitu Kepala Desa Matawine, yang terhormat Bapak Dan Rahayu yaitu Pak Babinsa selaku mewakili, yang terhormat Ketua BPD Desa Matawine, yang terhormat tamu yang terhormat Ustadz Adnan SAG, yang terhormat tokoh masyarakat yang menghadiri daripada pertemuan ini. Alhamdulillah, saya sebagai perwakilan dari yang memiliki lahan yang ada di Wakutodi sampai arah ke Bungkari, sebetulnya ini sudah dikemas oleh mufakat atau musyawarah oleh mereka yang sebenarnya harus lewat pemerintah desa, karena mungkin pemerintah desa tiada jalan solusi, maka alhamdulillah ada lembaga yang menangani di Baran sebagai tempat bernaungnya mereka. Sehingga dengan adanya lembaga ini, kami dari Prima sekedar memfasilitasi, mewadai keluhan-keluhan mereka. Kemudian saya perkenalkan diri dengan lembaga ini, yaitu Partai Prima, yang artinya Partai Rakyat Adil Makmur, dan isinya dalam ADRT itu adalah partainya rakyat. Maka lembaga ini wajib bersuara rakyat untuk mengutarakan hak-hak atau keluhannya. Ini yang terjadi. Alhamdulillah, kami dari Prima, saya menanggapi dari Pak Wakil Ketua tadi bahwa selalu saya pahami bahwa memang sudah terlanjur di Wakutodi, tetapi yang punya lahan ini sampai hari ini tidak mengerti. Di dalam lembaran negara adalah Labungkari. Jauh jaraknya antara Labungkari dengan Wakutodi, yang diminta oleh negara adalah Labungkari. Maka kaget kok tiba-tiba ada di Wakutodi. Kemudian pertanyaan mereka yang kedua adalah, kecil saja ini sebenarnya,
menanyakan tentang akta hibah. Secara aturan bagi saya atau bagi rakyat ini yang punya lahan ini adalah lemah cacat, karena ada mekanismenya bahwa hibah itu dari diri mereka sendiri menghibahkan kepada pihak kedua, salah satunya mungkin kepada pemerintah. Itu arti hibah. Tentu kalau berdasarkan akta hibah, tentu ada orang yang menghibahkan. Maka agenda pada hari ini atas kemauan yang punya lahan di Wakutodi, Lamalulu dan Labungkari itu, mereka bertanya-tanya. Kalau Labungkari, kami tidak menghalangi Labungkari. Kami sudah dengar bahwa ada budi baiknya Pak Bupati, kita sudah pahami. Yang terjadi masalah ini Labungkari, kok larinya di Wakutodi. Nah, ini. Maka agenda yang sebenarnya adalah kami menanyakan tentang akta hibah, siapa yang menghibahkan ini lahan. Berarti berkembang isu terus kita tanggapi ini, ada bahasa tidak ada sertifikatnya, kan begitu. Itu sekarang, kalau dulu tondo dan tanaman. Dari lahirnya Bung Karno, kemerdekaan Indonesia ini, maupun Soeharto, Megawati sampai kepada era Jokowi ini, tidak ada namanya pemerintah itu bahwa kapan tidak digarap ini lahan maka pemerintah ambil alih. Ini tidak ada hak kalian, tidak, belum ada sampai sekarang. Maka ada keanehan pada hari ini. Maka satu, kembali lagi kepada poin yang kedua tadi, siapa yang menghibahkan lahan, siapa sebenarnya, dan kami mohon pertanggungjawaban. Hanya ini saja. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Yang saya hormati atau terhormat Bapak Yumbak, Ketua DPRD Kabupaten Buton Tingah. Yang terhormat Bapak Anmir Antabrasa Pelubuk atau yang mewakili Bapak Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini. Singkat saja, kalau kita mau bahas, nama saya Ahmadiyah. Kalau kita mau bahas dari apa yang disampaikan dipertanyakan oleh Bapak Ode tadi, saya kira tidak ada penyelesaian, karena kita kembali kepada permulaan. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita simak, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Dewan tadi. Itu sudah jelas tadi itu. Sudah jelas, saya kira sudah jelas tadi itu. Kenapa Buton Tingah ini diadakan di Labungkari? Alasannya seperti tadi disampaikan tadi itu. Dari pertama, keburu-buruan, karena faktor waktu, faktor dan lain-lain sebagainya. Sudah jelas tadi itu, Bapak-bapak. Jadi yang kita tanyakan pada kesempatan ini adalah, terutama saya Pak, supaya jelas, supaya jangan ada persoalan-persoalan lagi di masyarakat, di antara masyarakat, khususnya Matawine. Titik yang dihibahkan itu tolong digaris sudah, dipatok sudah, berapa ukurannya. Setelah itu baru kita bahas yang di dalam hibah itu, baru kita bahas yang kena hibah itu. Itu titik persoalannya itu. Patok sudah, berapa lebarnya itu, berapa luasnya itu, penduduknya itu yang dihibahkan. Itu yang sekarang ini yang digutung oleh masyarakat. Kalau sudah terjadi seperti itu, kami di antara keluarga besar Matawine ini, kita bisa saling memahami. Tidak sampai ke atas lagi. Sampai di desa pun mungkin sudah selesai di tokoh masyarakat dan tokoh adat. Kalau sadar, kalau kita sadar. Yang kedua, saudara saya mempunyai lahan dan warga masyarakat Matawine. Saya pernah tahu Pak, sekali saya datang di sini karena hubungan apa namanya, faktor apa namanya itu ya. Saya minta
Buton Tengah ini 7 kecamatan ya, beberapa desa. Allah Subhanahu wa taala diturunkan kantor bupati ini di desa Matawide, di wilayah desa Matawide ini di kecamatan Lakudo ini adalah suatu rahmat yang paling kita tidak bisa bayangkan. Oleh karena itu mari kita hal ini kesadaran kita ya, kita perlu. Kalau kita mau bahas, mau pinjam-pinjam sampai di meja khusus sana mungkin belum selesai 1-2 hari. Saya yakin. Itu Pak Muhammad tidak keluar itu masalah di meja itu. Kalau oleh kita bahas di Kolahano, marilah kesadaran kita. Kesadaran kita. Karena wilayah ini, tanah ini adalah Allah Subhanahu wa taala punya, pemerintah punya, untuk masyarakat dan untuk kita semua. Betul? Oleh karena itu mari kita berpikir secara arif bahwa kata mereka mengenai fakir benar-benar ada anggota dewa itu. Saksikan, saya bersyukur sekali dengan anggota dewa. Betul. Yuk. Saya bersyukur sekali dengan anggota dewa kita. Mungkin bagi dimantau Bapak Allah bisa segala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati bapak-bapak yang duduk di muka ini, mohon maaf tidak menyebut satu persatu untuk mempersingkat waktu. Kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh yang hadir, semoga kita senantiasa dalam naungan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Desa dia menyebut saya sebagai yang mewakili sesuatu, tapi saya wakili diri sendiri saya sendiri. Saya adalah sebagai saudara, kalau bukan saudara seiman dan seagama. Dan saya turun di sini ini, saya juga amalkan agama, bahwa kalau ada saudaramu yang berselisih, yang berbeda paham, damaikanlah mereka, semoga kalian mendapat rahmat. Jadi itu semangat saya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa perjuangan penempatan ibu kota ini sangat melelahkan dan pengorbanan yang luar biasa. Saudara-saudara kita dari rantau itu, di samping mereka patungan mengirim uang untuk yang berjuang di Jakarta, mereka juga turun sendiri. Karena begitu hebatnya tarik-menarik ini antara keluarga kita di Mabasangka dan di Lakudo ini. Tapi alhamdulillah rahmat Allah itu, takdir Allah itu ditakdirkan ibu kota Kabupaten Buton Tengah itu adalah di Lawungkari, Kecamatan Lakudo. Itu. Untuk itu ketika terjadi bersih-bersih di kawasan bukan di wilayah Lakudo, maka terjadilah kegelisahan dan kepanikan. Akhirnya seluruh masyarakat, mungkin ibu-ibu melihat itu pergerakan hari Jumat itu spontan bergerak. Karena apa? Dari perantauan juga, dari bau-bau mereka menelpon kami. Tidak bisakah kalian memperjuangkan itu? Karena hari ini yang terjadi di Lakudo, di Buton Tengah ini terbaca di seluruh Indonesia. Kemudian memang saya sendiri merasakan seandainya itu terjadi, bahwa ibu kota ini dikeluarkan dari wilayah Lakudo ini, maka yang rugi adalah kita semua. Saya sudah perhatikan yang penjual ikan akan rugi, yang penjual, yang warung-warung nasi kuning dan lain-lainnya itu akan rugi, termasuk ojek, termasuk mobil-mobil
akan rugi. Maka dari situlah saya terpanggil untuk mencoba baterai ini. Itu Pak, akan rugi. Maka setelah saya mendengar dari 3 pembicara tadi itu, maka saya sudah membaca bahwa ada 2 pendapat yang berbeda. Maka karena itu marilah kita berpikir secara jernih dari hati ke hati, kemudian dengan bahasa kekeluargaan, karena kita ini semua adalah keluarga. Harapan saya kesempatan kita ini dan keputusan kita ini mudah-mudahan jangan ada yang dirugikan, jangan ada yang rugi. Kalau perlu keputusan ini akan memberi manfaat dan keuntungan kepada semua kita. Dan insya Allah kalau ibu kota ini tetap di wilayah kita, mungkin hari ini belum kita rasakan keuntungan itu, tetapi di kemudian hari anak-anak kita akan merasakan itu. Saya kira orang-orang keluarga kita ini yang menjual di perantau itu, yang dikejar itu daerah baru. Karena apa? Karena masyarakat berbondong-bondong untuk berusaha di situ. Untuk itu dari 2 yang perwakilan tadi itu, yaitu yang memiliki lahan, lalu ada masyarakat kita yang terpaksa bertanda tangan tentang akta hibah itu. Dari saya terus terang bahwa yang memiliki lahan ini betul-betul harus kita hormati, harus kita hargai, karena itulah milik dan hak mereka. Kemudian mudah-mudahan yang punya lahan ini, seperti yang saya sampaikan tadi itu, kalau memang itu dari pemerintah saat ini belum memuaskan, marilah kita mengharapkan rahmat dari Allah. Rahmat Allah itu sangat luas. Mungkin Dia tidak beri kita berupa rezeki, tetapi kalau Allah sehatkan kita, itu adalah rahmat. Kalaupun juga lahan kita itu kita ikhlaskan, misalnya, jadi yang tidak bersedia untuk menafkahkan secara utuh, secara ikhlas, maka jangan ada yang dirugikan. Tadi sudah kita dengar ada jalan-jalan keluarnya, bagaimana itu diatasi. Tetapi kalau itu juga diikhlaskan, itu juga luar biasa manfaat dan pahalanya. Nanti Pak Ode juga dan teman-teman yang lain buka-buka di agama itu, bahwa kalau orang tua itu meninggalkan warisan, kemudian menjadi pertentangan dan pertengkaran, itu yang menjadikan masalah kakek dan nenek kita di alam kubur menjadi gelap. Tetapi kalau warisan kakek dan nenek kita itu disedekahkan jariah, maka itu menjadi pelita dan penerang mereka di alam kubur, dan meringankan masalah-masalah mereka di alam kubur dan di alam akhir selanjutnya. Ini mohon maaf, sekedar saya berikan saja dari segi agama. Selanjutnya, bagi saudara-saudara saya, keluarga saya yang memang hari itu terpaksa bertanda tangan, saya pikir ini Pak Ode dan keluargaku yang punya lahan ini, kita bisa memahami mereka karena terpaksa. Artinya di dalam agama itu
kalau dalam keadaan darurat makan babi pun dihalalkan. Lagi pula begini, kita ini bukan malaikat, kita ini adalah manusia. Jadi bagi bapak-bapak dan keluarga yang bertanda tangan itu memang adalah hal yang salah, dan kita harus akui itu sebuah kesalahan. Jangan kita menganggap diri kita tidak salah. Betul, walaupun itu terpaksa, tetapi itu adalah salah. Maka saya pikir saatnya dalam pertemuan ini untuk menjadikan kita mengambil jalan yang terbaik, jalan kebersamaan kita. Mudah-mudahan demi kampung dan desa kita ini, marilah masing-masing kita ini kita akui kesalahan-kesalahan kita lalu saling memaafkan. Saya kira itu Pak Ode. Ini titik tekannya karena Pak Ode tadi dia pertanyakan masalah itu, lalu mungkin tidak secara terbuka dengan bahwa sayalah salah seorang yang bertanda tangan itu. Tapi poinnya semua kita itu benar dan semua kita pasti ada yang salah. Maka bagi saya, marilah pada hari-hari terakhir ini, rupanya tidak ada waktu lain lagi untuk kita rapat. Karena gerakan cepat Pak Bupati ini harus kita bantu, kita dukung dengan gerak cepat kita juga. Yang penting menurut saya kepada yang mewakili pemerintah dan DPRD, bagi yang punya lahan, mudah-mudahan jangan ada kesewenang-wenangan, jangan ada kezaliman apalagi, dan kalau perlu jangan ada yang dirugikan, dimusyawarahkan sesuai kesepakatan. Silakan dikomunikasikan kira-kira apa yang bisa disepakati oleh kedua belah pihak ini. Intinya Pak Ode dan Ibu yang mewakili yang punya lahan tadi itu, hari ini dengan segala kerendahan hati, saya pribadi, saya mohon maaf ini jangan sampai dinilai karena apa Pak Haji itu campur tangan masalah ini, padahal rapat intern ini saya sudah sampaikan tadi itu. Saya ini walaupun juga bukan orang Matabine, tapi setiap saat kan saya turun di sini juga. Maka saya anggap diriku juga orang Matabine dan ingin menyelesaikan persoalan kita ini. Karena kita ini keluarga. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa barang siapa yang membangun silaturahmi atau memelihara persaudaraan dan kekeluargaan itu, maka dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Itu janji Allah, itu janji Rasulullah SAW. Mudah-mudahan itu. Jadi menurut saya ya tidak perlu kita bersih tegang, kemudian debat-debat kusir lalu tidak ada masalahnya. Mari dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, kita putuskan ini bahwa Labungkari adalah atau di sekitar wilayah Desa Matabine itu, dengan memohon rahmat dan berkah Allah, kita ikhlas untuk menetapkan Labungkari sebagai ibu kota Kabupaten Buton Tengah. Lalu persoalan-persoalan kemudian tadi sudah disampaikan oleh yang mewakili pemerintah dan anggota dewan harus tuntas. Dan insya Allah saya sendiri juga saya menyaksikan ini dengan apa yang saya bisa lakukan, saya akan mengawal hak-hak masyarakat ini. Mudah-mudahan hari ini kita berkorban, hari ini kita berinfak dan bersedekah. Mudah-mudahan Allah menggantinya dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Saya kira untuk sementara dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Sebenarnya
rapat seperti ini yang diinginkan masyarakat selama ini, supaya ada keterbukaan, supaya bisa mencari solusi. Tapi inilah PJ baru ini membuka seluas-luasnya kepada masyarakat kita, khususnya di Matabine. Ini kan baru terbuka ini. Itu saya menjawab pertanyaan dari Ibu Norma. Karena apa yang digarut di Wakatodi bukan di sekitarnya. Ini kebijakan yang dilakukan pada saat itu adalah pada saat PJ Mansur Amila, ya, yang di Wakatodi ini PJ Mansur Amila. Mungkin pemikiran beliau, termasuk Pak Bupati ini sekarang ini, ternyata dilanjutkan Pak Bupati ini untuk menata perkotaan itu dari ketinggian di atas di Wakatodi itu, sehingga nanti akan kelihatan nanti indah seperti yang dipaparkan tadi malam oleh juga PJ Buton Tengah. Itu sama saja yang dianukan oleh Pak Mansur Amila di ketinggian di Wakatodi itu, sehingga nanti kelihatannya indah di situ. Tadi kita sudah lihat itu tadi malam itu kebijakan PJ baru. Tetapi bukan tidak berarti di sekitarnya setelah Wakatodi itu tidak dipakai, ya, karena ini sekaligus untuk menjawab kegelisahan masyarakat. Sengaja kita tidak hadirkan ini instansi terkait untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan masyarakat tentang lahan berapa banyak yang dipakai oleh pemerintah daerah. Ya, itu tadi saya tidak menjawab secara gamblang, ya, tetapi itu rencana pemerintah itu dari Mansur Amila ternyata dilanjutkan oleh PJ ini untuk membangun di ketinggian, tidak tahu apa anunya, ya, untuk keindahan kota atau bagaimana. Dan perkantoran bupati, wakil bupati, ketua DPR mungkin akan dibangun di sekitar itu. Kemudian perkantoran akan menyesuaikan di lahan yang disiapkan oleh pemerintah. Kemarin berkembang isu, dan ini cukup menggelisahkan dan membingungkan masyarakat. Pertama katanya 1000 hektar, kemudian 400 hektar, karena itu yang termasuk di dalam akte hibah 400 hektar. Kemudian setelah ditelusuri oleh dinas terkait, dinas PU dengan dinas perumahan, ternyata 400 itu belum ada titik batasnya. Ini saya dengar sama mereka, saya panggil mereka, ya, untuk bahan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Yang masuk dalam akta hibah itu adalah 400 hektar, tetapi itu batasnya belum diketahui. Di mana batasnya itu masih secara keseluruhan. Setelah ditelusuri oleh dinas PU dan perumahan, itu yang tercatat dalam aset daerah dari data dinas PU, karena saya tanya itu di aset daerah itu yang diambil oleh dinas PU itu 150 hektar. Ya, supaya masyarakat jangan gelisah, ya. Kalau penjelasan saya ini belum puas, besok itu ada rapat juga di DPR menghadirkan instansi terkait, kemudian bisa ditanyakan supaya ditahu kepastiannya. Tapi yang jelas itu 150 hektar yang tercatat dalam aset daerah setelah melakukan peninjauan di lokasi. Dan itu, ya. Yang kedua dari Lao Desa tentang Labung Kari tetap dibangun di kawasan itu. Ini juga sebenarnya karena kita ini sudah di desa waktu, ya, desa waktu, sehingga tidak lagi banyak waktu untuk berdiskusi, ya, untuk berdiskusi. Kalau saya tadi malam itu
kalau masih ada waktu 2 bulan 3 bulan, mungkin itu yang akan dilanjutkan itu jalan 25 menuju ke atas. Karena saya sudah tanyakan anggarannya sekitar 2 miliar. Tetapi tidak bisa dikerjakan di perubahan anggaran ini. Karena gubernur itu akan meletakkan batu pertama di tanggal 23 Juli itu. Berarti harus jalan dulu menuju jalan di baru. Ya, ini dititikannya kita dari DPR bersama masyarakat kita Kecamatan Lakudong agar mengembalikan itu kantor itu sesuai dengan amanat undang-undang ini. Mudah-mudahan ini saya dipahami apa yang saya anukan ini, karena kapan tidak berpikir cepat, bergerak cepat, kita sudah selesai Bapak Ibu. Jangan lagi ada cerita-cerita, ya. Karena tanggal 23 itu, kalau ini bukan prosedur massa, ya kemarin bukan prosedur massa, bukan. Yang waktu Jumat itu bersih-bersih sebenarnya bukan demo apa semua. Ternyata ini yang ditanggapi oleh pemerintah daerah. Mungkin Pak PJ sudah dipanggil oleh gubernur. Kemarin itu sudah lapor bahwa seolah-olah tidak ada masalah, padahal ada masalah. Target kita harus kembalikan ini kantor bupati ini, kantor DPR ini di Labungkari, ya. Tetapi karena akses jalan 25 itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini, maka sasaran yang harus itu adalah jalan di Pangespalan sana, kemudian masuk di Bakatodi untuk rencana peletakan batu pertama oleh gubernur. Ya itu ya untuk Pak Ode. Kemudian yang menghibahkan nanti juga ini kalau diminta juga keterangan juga yang menghibahkan, ya saya yang memberikan jawaban, tetapi itu dalam keadaan mendesak. Kalau bahasa anunya itu sudah emergency pada saat itu. Kemudian ditekan oleh kepala desa, termasuk aparat, segera mempersiapkan dokumen ini, segera mempersiapkan. Ini sudah ditunggu, sehingga mestinya yang bertanda tangan dalam akta hibah itu adalah yang punya lahan. Tetapi pada saat itu karena masih bermasalah, membutuhkan diskusi panjang, sehingga bisa kemungkinan kalau tidak lengkap ya dokumen yang disiapkan oleh Desa Matam ini, kemungkinan sampai hari ini kita mekar. Makanya saya bilang kalau rapat internal itu hadirkan juga dengan saya, karena pada saat proses untuk pembentukan dokumen pemekaran ini termasuk juga saya ada di dalamnya. Ya, ini keadaan mendesak ini demi untuk penyelamatan daerah. Walaupun kami tahu pada saat itu di Bakatodi itu menyisakan masalah. Ya waktu itu hari mungkin sekitar 9 orang, belum berkembang 18 orang ini, ya toh kita tinggalkan itu dengan harapan yang penting Buton Tengah ini mekar dulu, nanti kita urus di kemudian hari. Ternyata di mata pemerintahan yang kemarin toh, ini tidak membuka ruang untuk diskusi kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini di Bakatodi sampai mengakhiri masa jabatannya. Nanti datang PJ ini karena sudah diperintahkan oleh gubernur. Yang pertama itu adalah tiba di Buton Tengah itu bangun kantor bupati, kantor DPR, rujak bupati, dan kantor-kantor yang lainnya. Sehingga Pak Bupati membutuhkan kepastian, ya. Makanya kenapa kita tidak sibuk-sibuk di masa pemerintahannya Pak Samahudin? Karena Pak Samahudin belum memprioritaskan untuk membangun kantor. Sehingga masalah ini memang, tetapi kalau ini hanya diperintahkan khusus. Jangan dulu adanya yang kau kerja yang lain. Kau bangun dulu kantor bupati ini, kantor DPR ini rujak. Karena itu adalah simbol daerah. Maka bergerak cepatlah itu PJ, ya, memastikan itu lahan yang akan dibangun itu. Ternyata setelah PJ menyampaikan kepala desa dan camatnya,
segera turun bermusyawarah di bawah itu, apa itu sebenarnya masalah sehingga dianggap belum selesai. Ternyata Pak Desa juga dengan belum ini, karena memang belum kena ini, ya, apa yang menjadi harapan masyarakat. Disitulah hadirnya saya sebagai wakil rakyat. Karena mereka ini berbicara atas nama pemerintah, kalau tidak memenuhi harapannya masyarakat karena mereka pemerintah. Tapi saya sudah bilang, tangan kananku, badanku itu di pemerintah sebagai mitra, tetapi kiriku itu adalah untuk rakyat. Disitulah kami sebagai wakil rakyat. Kenapa bilang hari ini baru turun? Baru ini, karena di masa pemerintahnya Pak Samahuddin tidak terbuka ruang untuk kita diskusi seperti ini sampai mengakhiri masa jabatannya. Saya pikir ini harus dimaklumi apa yang saya sampaikan ini. Yang jelas tidak ada lagi jalan lain. Ya, hari ini harus kita berpikir cepat, kita bergerak cepat seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sana. Itu yang diinginkan Pak Bupati. Ya, karena di desa waktu tanggal 23 itu sudah melapor sama gubernur, siap untuk meletakkan batu pertama. Kita di mana? Kalau sudah meletakkan batu pertama sudah ditempa sana, jangan lagi ada yang bicara. Selesai kita, selesai kita. Selesai kita. Saya mau nangis kasihan. Karena kita yang berdarah-darah berjuang, ternyata Labung Kari itu hanya nama besarnya Bapak dan Ibu-ibu, tapi semua perkantoran itu sudah dibangun di tempat lain. Menangislah hati nuraniku ini, menangis kasihan. Nanti saya bilang apa yang kita ambil keputusan hari ini, insya Allah saya tidak lantang saya bicara ini. Mudah-mudahan di kemudian hari nasibnya anak dan cucu kita tidak menderita kemarin akibat daripada kebijakan kita ini. Tapi insya Allah saya tidak menyuruh untuk pergi gali kubur. Kalau bisa lusa anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak menyesal terhadap apa yang kita ambil kebijakan pada hari ini. Makanya saya bilang tadi mari kita berpikir arif. Kalau ada perbedaan-perbedaan selama ini, perbedaan penafsiran dan lain-lain sebagainya, mari kita bersama-sama untuk bersama membangun daerah ini secara bersama-sama. Kecuali lahannya ibu-ibu cuma diambil secara cuma-cuma dan paksa oleh pemerintah. Tetapi oleh PJ ini, makanya saya ini menggebu-gebu, ya, dari pertama sudah menyampaikan akan mengganti, ya, tanaman masyarakat itu secara layak. Maka saya sudah bilang sama Ode, ini akan diselesaikan kalau di DPR itu setengah kamar. Ya, saya dengan Pak Bupati, dengan perwakilan yang ada di Matabine ini, untuk kita bicarakan setengah kamar ini untuk pergantian lahan ini secara layak. Ya, saya tidak bicara mungkin ya. Kalau bicara di luar Pak Ode, mungkin secara ini, tapi saya batasi pembicaraan saya ini karena ini langsung live. Ya, sudah ditonton ini di seluruh Indonesia bahkan dunia, dan ini pemerintah provinsi dan kabupaten ini sudah live ini, ya, sudah langsung, sehingga mereka pertemuan kita ini adalah terpantau. Jadi untuk secara teknisnya itu saya tidak bahas di sini, cukup sudah disampaikan sama Pak Ode. Mudah-mudahan dengan cara itu memenuhi harapan rakyat kita, yang khususnya yang memiliki lahan di Wakatobi. Kemudian Pak Bupati sudah juga menyampaikan kepada saya, makanya waktu itu hari dihadirkan ini instansi-instansi terkait di sini, ya. Tapi ternyata rapat juga itu juga tidak memenuhi harapan, karena mereka juga itu secara hati-hati juga menjawab atas pertanyaan masyarakat. Pak Bupati itu juga akan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat umum Desa Matabine ini, kemudian secara khusus untuk yang punya lahan di Wakatobi. Sekali lagi ya, tidak ada waktu lagi untuk kita berdiskusi. Kita semakin dikejar waktu, dan tanggal 23 itu adalah peletakan batu pertama. Kita hari ini
masih menekan pemerintah. Ini sudah kekuatan emergensi ini ya. Menekan pemerintah ini dengan kebersamaan kita, persul kita agar pemerintah itu menaati Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 itu, bahwa ibu kota itu berada di Labongkari bersama kantornya. Oke, itu yang dari. Kemudian dari Bapak siapa? Iya, sudah Bapak-bapak sebutkan. Berapa luas sudah terjawab tadi ya. Kemudian Pak Adnan tadi, saya pikir ini sudah memberikan pencerahan kepada kita ya. Ini bukan kehadirannya, kapasitasnya sebagai apa, tapi ya camkan kita bersama kealpaan, perbedaan kita selama ini ya, itu tetapi kita hadapi ke depan ini adalah bagaimana sesuatu yang terbaik dari kita. Yang penting yang punya lahan itu bisa digantikan tanamannya kepada pemerintah, kemudian sudah memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Ini yang harus kita terima. Sekali lagi, kita sudah terlambat, tetapi belum terlambat kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam rapat ini sudah menyimpulkan. Saya ini sudah sekaligus ini melihat ini dinamika yang di dalam rapat ini, karena besok itu pada Senin rapat di DPR itu tentang persoalan Bakatodi ini saya akan pimpin langsung. Ya, ada ketua DPR, tetapi ketua DPR dia sampaikan bahwa persoalan di Labongkari Bakatodi ini saya serahkan kepada Pak Wakil untuk memimpin rapat. Sehingga saya dalam rapat ini sudah saya diberikan gambaran, ya bagaimana ini kebersamaan kita. Kalau misalnya di dalam ini sudah menyatakan bahwa sudah selesai persoalan, kemudian yang menghibahkan, kemudian dengan yang punya lahan sudah saling memaafkan, ya toh, maka itu harapan saya agar besok itu salah satu tokoh masyarakat itu sudah memberikan surat pernyataan kepada masyarakat Matavine yang ada di Bakatodi itu untuk menyerahkan ya dan siap menerima kompensasi dari pemerintah berupa pengganti tanaman, bukan pengganti lahan, karena itu dalam aturan itu tidak dibolehkan untuk mengganti lahan kecuali mengganti tanaman itu untuk dimulai masyarakat kita secara kemanusiaan. Itu saya pikir sudah terjawab dari 3 pertanyaan itu. Ya, kalau misalnya ada yang bertanya lagi 1-2 pertanyaan, harus tuntas ini pada hari ini, harus tuntas dan harus kita bermusyawarah. Kemudian hasil keputusan ini dibawa di dalam rapat DPR besok. Sekian dan terima kasih untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi saya mengutip tentang rahmat, tentang bagian daripada kesejahteraan, tentang berlian, sudah dijelaskan tadi, kami memahami itu benar. Tetapi tadi saya bicarakan tentang masalah hibah, tidak ada pengakuan lagi, tidak ada jawaban. Alhamdulillah. Maka ini saya mewadahi daripada aspirasi rakyat yang ada di Batu dan sekitarnya. Saya bertanya tentang masalah rahmat. Salah satunya dari Muhammadiyah, kira-kira bersiap lahannya untuk menggantikan, mentukar gulingkan lahan yang ada di Bakuturi apa tidak? Ya, itu dia. Jangan berrahmat kepada orang yang dikenakan masalah sementara kamu tidak. Iya. Jadi kalau siap itu entah setengah-setengah kah atau bagaimana, itu baru rahmat. Tukar guling. Malah petaka bagi orang yang sudah dibodohi, dihibahkan lahannya tanpa sepengetahuan yang berhak. Maka ini yang terjadi. Kan rahmat. Rahmat bagi orang yang tidak mendapatkan korban tentang lahannya. Maka cubit rasa. Sama-sama aku cubit. Lahanmu ditukar, saya mau lihat rahmat apa tidak?
Saya mau minta penjelasannya. Dan orang mantan dan sebagainya bisa menjelaskan tukar guling. Kalau tidak, berarti belum ada titik penyelesaian. Seperti Betul. bahasa sama-sama, rugi sama-sama, untung sama-sama. Itu jawabannya. Betul? Betul. Betul. Stop. Saya itu tidak betul. Tunggu Tidak betul. sebentar. Betul. Sebenarnya membatasi waktu, kemudian menjawab juga saya pikir 7 poin saja, supaya karena waktu juga terbatas buat kita. Silakan yang masih mau. Baik, orang tua saya ya, mudah-mudahan ini akan menjawab apa permasalahan kita yang terjadi untuk hari ini dan ke depan. Jadi saya perlu garis bawahi seperti apa yang dikutip dalam lembaran negara kita bahwa Buton Tengah itu ada di Labung Kari. Kita itu tidak lari daripada Labung Kari. Masyarakat Watawine yang saat ini adalah tidak menolak, dicatat ini, tidak menolak namanya perkantoran yang ada di Labung Kari. Yang kami pertanyakan dan kami pertahankan hari ini adalah Wakutori, karena Wakutori tidak termasuk dalam lembaran akta hibah. Saya bawa ini Pak. Dan pas tadi malam dan beberapa minggu ini, beberapa hari ini kami selalu koordinasi dengan Pak Wati, tadi malam juga dengan Pak Haji guru kami, Pak Haji Anan, dan kami sudah berikan solusi yang terbaik. Dan ini tidak merugikan, ini saling menguntungkan Pak. Saya sudah berikan gambaran persoalan-persoalan ini. Sebenarnya ini hal yang sederhana kalau kita mengikuti apa yang kami tawarkan. Kemudian saya sudah berikan gambaran. Kedua, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, saudara-saudara kita di Walando dan Kelurahan Bomrawulu telah bersedia menghibahkan lahan mereka sekitar kurang lebih 160 hektar. Jadi saya pikir kalau kita masyarakat Watawine dengan desa Walando dengan Kelurahan Bomrawulu kita satukan ini, daerah Labung Kari kita kan tidak menolak ini. Ini perlu dicatat ini. Labung Kari sekitarnya kita ambil sebagian dan masyarakat Walando sudah memberikan ini akan pas ini. Bomrawulu. Dan saya sudah berikan gambaran ini dan sudah saya akan paparkan di besok di rapat DPP nanti. Dicatat tidak boleh mengambil hak-hak masyarakat tanpa keikhlasan mereka. Ini masalah hibah. Betul. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Itulah yang diajarkan guru-guru kita. Saya ini alumni Sanawiyah dan Aliyah Pak. Bapak ini adalah guru saya. Saya hormati itu Pak. Ini yang pernah diajarkan oleh mereka juga. Kita terapkan hari ini. Jangan ada pembunuhan. Ini harus jelas. Hak hibah ini adalah bertanggung-jawaban dunia dan akhirat dan anak cucu kita ke depan. Seperti itu. Masyarakat Watawine tidak menolak perkantoran yang ada di Labung Kari. Yang saat ini kami pertahankan adalah Wakutori yang tidak ada dalam lembaran akta hibah. Dan akta hibah itulah catat secara hukum. Ini perlu dicatat. Ini kita tidak maukan seperti perkantoran yang ada di Pasar Wajo yang sudah dibangun tiba-tiba ada dari pihak masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Mereka dari pihak digugat. tertentu memberontak. Kita tidak maukan begitu besarnya anggaran yang mereka kucurkan dari pusat ini. Kita temukan ini. Makanya harus kita clearkan ini. Ya, jadi seperti itu ya. Mohon maaf ini harus kita clearkan. Masyarakat Watawine yang tidak menolak peraturan ada di Bengkari. Dan satu. Kita langsung saja Bang. Nama Halisi. Yang dihibahkan memang itu bicaranya Pak. Yang dihibahkan itu adalah Labung Kari, bukan Pak Todi. Yang dihibahkan itu Labung Kari terus naik ke Lamaluru dan Hope dan sekitarnya. Kenapa sampai di waktu di sementara Lebak Todi mereka tidak dihibahkan karena mereka? Yang jelas itu di bagian Lahope dan Lamaluru.
sampai di atas. Iya, terima kasih. Itu saja. Tidak usah panjang-panjang. Kasihan ini orang-orang yang memberikan paparan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah luar biasa. Tapi mau bahas masalah hibah, tadi saya pikir sudah terlambat. Mari kita menuju ke depan. Bagaimana ini mau betul tengah ini supaya berbicara daripada sudah. Saya pikir, astagfirullahaladzim. Kayak apa kita ini pikirkan masa depan kita ini kayak apa sih? Ya Allah. Yang punya lahan ini, yang punya pemerintah sudah mengakui itu mau ganti rugi. Kenapa lagi digali hibah ini? Silakan kalau mau gali. Kalau mau kembali kepada kami, silakan gali. Saya usahakan diri kepada pemerintah. Waktu itu Tara mau nari. Vara mau nari, mau bawa sangka mau nari. Kayak apa? Kami sudah siap. Penjara sudah. Apa boleh buat? Jadi kami kembalikan kepada pemerintah. Bagaimana tanggapannya pemerintah? Itu saja yang kami kembalikan kepada pemerintah. Kami tidak ada apa-apa. Kami makan gaji pemerintah ini. Waktu itu, bagaimana mengelola pembinaan pemerintah? Harus segera pada hari itu juga. Habis sisa pada mantan Samsudi. Diberikan perintah kepala desa segera kumpul aparatur supaya berkumpul di kantor ini. Cuman waktu itu dia datang jam 10 mengambil data pada hari itu juga. Kembali duduk bersama dengan Pak Mansur Wahid, dengan Pak Adam sekalian, dengan Saleh Kadiru menetapkan menyetapkan ini hibah bahwa di Labukari tarik menarik. Akhirnya semua masyarakat Batamuni ini bertanda tangan. Lihat tanda tangannya. Dilihat di besok baru dilihat tanda tangannya masyarakat. Siapa yang bertanda tangan di dalam itu? Siapa yang bertanda tangan di dalam itu? Dilihat nanti besok. Tolong Pak Ketua perlihatkan yang tanda tangan di dalam hibah itu. Tolong. Jadi kami sini sebagai pemerintah pada waktu itu menjabat imam kepala dusun segala macam bertanggung jawab. Hari ini juga pada berkumpul di kantor pada hari ini juga. Sama pada waktu itu datang jam 10. Besok harus diberangkatkan di Jakarta. Laki pada waktu itu dia naik di hutan, mau lihat hutan-hutan yang mau dibakar ini. Jadi pada waktu itu kayak apa? Akhirnya kumpul, mulai pada habis asar rapat sampai habis misa bersama masyarakat. Ada kebetulan ada masyarakat perantauan pada waktu itu datang, mau dan tidak. Ada yang sebagian mau. Jadi oleh karenanya tolong pada pemerintah besok dituntaskan masalah ini, masalah hibah. Kalau mau masalah hibah, kalau tidak ada hibah mana bisa memukar. Itu saja, tidak usah panjang lebar supaya ini mari kita bergandeng tangan supaya wujud. Yang saya mau tanyakan di sini, itu yang menandatangani akta hibah itu lahan mana yang dimaksud yang dia hibahkan untuk pemerintah? Itu saja. Saya simak ini kebicaraan pembahasan ini, saya simpulkan saja menurut saya. Yang tidak mau ini sebagian kecil, oknum, tapi sebagian masyarakat Batam ini menginginkan kantor bupati itu di Bakutodi atau di Labukari. Jadi wilayah Bakutodi itu termasuk lahan yang sudah disepakati bersama. Itu saja Pak. Tolong, kalau ada permasalahan lagi, kami sebagai masyarakat Trinidad sama kami ini menginginkan hanya oknum yang tidak mau. Oleh karena itu, oknum ini saya persilakan kepada pemerintah daerah yang mengurus. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Kalau ini bukan rapat internal kita, kalau saya tahu begini tadi ini, saya menghadirkan Dinas PU dengan perumahan untuk menjelaskan titik RT RW Tutun Tengah. Ya, saya di sini kurang kapasitas saya untuk menjelaskan itu, tapi yang dijelaskan tadi malam itu meliputi 9 desa, ya, termasuk Palando apa semuanya tadi malam itu, apalagi di Bakatodi.
tetap dia kena. Tetapi itu saya tidak menjawab karena saya tidak punya kapasitas. Jangan sampai saya menjawab salah-salah. Tapi kalau saya tahu begini tadi, saya menghadirkan Dinas PU dengan Dinas Perumahan untuk dia jelaskan atas pertanyaan Bapak dan Ibu. Tadi itu menarik sekali itu dari pertanyaannya Ilham. Dengarkan Pak Ilham. Ini yang dianukan Pak Ilham itu, ini yang sementara dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Bahwa ruang lingkup untuk perkantoran itu meliputi Kecamatan Lakudo, Kecamatan Guh. Ini yang kami protes. Kalau mau dihubungkan sampai dengan masuk dengan Walando, Kecamatan Guh, maka bisa kemungkinan kantor bupati, kantor DPR itu masuk di wilayah itu, bukan lagi di Lampung Kami. Kukira hanya punya perasaan yang orang Matavine. Kami ini teriris-iris, kita punya hati ini. Kalau misalnya desainnya seperti itu, maka itu sudah melegalkan ya usahanya pemerintah pada hari ini untuk membangun kantor sudah di luar Lampung Kami. Kenapa Pak Bupati ini sudah membangun sampai di Bombanabulu sana? Karena ada kebuntuan sama kita. Ya, bahwa seolah-olah di Matavine ini masih ada persoalan yang belum diselesaikan. Maka dia mencari lahan baru dan itu diamini oleh masyarakat Bombanabulu. Ya, dibangunlah yang dirintis pada hari ini itu yang di Bombanabulu itu dan disiapkan oleh masyarakat itu 150 hektar. Mau tujuannya itu berarti kantor Indo dengan kantor-kantor yang lainnya sudah berdiri di sana. Menangi mismi, kita sudah tidak ada apa-apanya. Catat ini, bicaraku ini. Pada saat peletakan batu pertama itu, di mana ditempatkan itu, kalau bukan di wilayah kita, maka selesai kita. Termasuk kita bisa selesai itu yang bertanggung jawab kepada anak-anak cucu kita. Dan lahan-lahan kita yang ada di sekitar Wakatodi takut ame kampung karena sudah tidak dipakai oleh pemerintah. Maka Tarpondo sabar Parantau diko. Ya, lihat saya ini wakil ketua DPR. Saya hadir di sini bukan karena jabatan saya, tapi rasa kepedulian saya terhadap permasalahan ini. Ya, antau diko kasih memangkano gah tiba-tiba karena antau dikonya atau giagia apa baik tidak pernah kena ujungnya masalah. Gak paman bersupindah menasiga umum. Ini ada ketujuh kaman kantokoan nevinenaf. Indevicua. Ini penempatan di Lampung Kari ini bukan ujuk-ujuk begini. Ini melalui perdebatan pertengkaran yang sangat luar biasa. Ya, antara kita ini dengan Muasangka. Dan pada akhirnya disepakati oleh tokoh simpanlah itu di Lampung Kari karena itu sebagai pertengahan untuk semua di kecamatan. Jadi yang kalau kepada musuh saya ini, lo icu ini, naivine selesai ini, dan saya tidak bertanggung jawab lagi. Ya. Mohondo, bayar jawab bupati. Kami ada petok itu Mohondo tapi tidak bawa parang. Kami ada polule Mohondo. Gara-gara no ini. Bagaimana meyakinkan Pak Bupati itu supaya tetap kembali ke Lampung Kari sesuai undang-undang. Itu tekanan kami. Dan itu mungkin tidak dilakukan oleh di masyarakat kita. Kami sudah wakili ini Matavine ini. Ya, karena itu Matavine ini adalah bagian daripada Kecamatan Lakudo. Nanti juga kena imbasnya. Kenapa kami campur tangan ini? Karena ini bukan hanya persoalan Matavine. Sudah persoalan kita semua. Kapan misalnya salah penempatan kebijakan di situ, maka kena kita semua. Ingat, saya sudah bilang ini, kita semakin dikejar waktu. Minggu ini kalau umpamanya tidak selesai, karena setelah kita bersepakat, berarti itu sudah ada pembabatan lahan, pembabatan pantai, bakat titik tajukan Mansur Amila sudah tinggal masukkan alat berat itu untuk bersih-bersih, atau masyarakat Kecamatan Lakudo ini yang penting sudah sepakat Matavine, ya
bersama pemerintah dengan masyarakat langsung bersih-bersih itu di Bakatudin semua. Kenapa ini dianukan di Bakatudin? Karena tidak membuka lahan lagi. Andai kata itu jalan 25 itu masih misalnya Pak Bupati misalnya Pak Gubernur masih 3 bulan untuk peresmian, mungkin itu melanjutkan itu jalan di 25 untuk ke atas. Karena itu lagi tidak cukup lagi 1 kilo itu dan anggarannya sekitar 2 miliar. Tapi karena dikejar waktu ini tanggal 23 ini sudah dianu oleh gubernur, maka itu harus segera kita berbuat. Kayak nambah yang pemana tanggal 23 nanti tanggal 20 baru kita bersepakat. Kapan kita berbuat? Karena gubernur sudah melihat di situ bahwa kita sudah siap. Ya. Jadi kalau sudah bersepakat, kita bersepakat hari ini, kemudian nanti dibawa di rapat DPR besok itu, supaya di rapat DPR lagi jangan lagi berribut. Kalau saya masih lihat begini, kemudian dibawa di rapat DPR, ini ribut ini Pak, ribut. Yang saya mau inginkan itu, rapat di DPR besok itu, sudah sepakat masyarakat untuk pada saat dibawa di DPR itu tinggal sesingkat waktunya. Tidak lagi membuka perdebatan. Sehingga tidak membuka lagi masa lalu. Tinggal sesingkat bahwa ini. Dan ini rahmat dan menjadi pahlawan kita semua. Kalau kita membawa ini besok di DPR, bahwa di mata ini sudah menyerahkan sesuatu dan ini adalah hasil kesepakatan kita bersama. Ya. Kalau begini ini berarti tidak ada ini begini. Besok ini sasarannya saja itu. Tidak secepat itu di DPR ini. Apalagi nanti anggota kemudian, saya tidak jamin, tetapi mudah-mudahan kita bersepakat hari ini sehingga menjadi kesepakatan kita ini bisa dibawa di DPR sehingga tidak menjadi lagi perdebatan di DPR. Gitu ya. Nana aslinya, nabi inakwa, nabi umakwa, nambang isakwa, nambang waikwa, ya, demi untuk anak-anak cucu kita, ya, ini amal jariah buat kita, ya. Bukan secama-cama juga pemerintah umpamanya pada mau ganti ya. Kita tidak bicara secara amal di sini. Saya bicara sama Pak Oden. Nanti secara teknis itu setengah kamu kita bicara dengan pemerintah. Pengembangan ini karena itu live langsung itu. Iya. Insya Allah apa yang menjadi pertemuan kami dengan pemerintah yang diwakili masyarakat di sini, insya Allah memenuhi harapannya rakyat yang khususnya yang punya lahan. Saya tahu Bapak Ibu ini trauma dengan masa lalu, ya. Tapi mudah-mudahan dengan keterbukaan ini, Bupati juga siap terbuka. Apa sebenarnya yang susahnya? Kalau Bupati sudah terbuka, kemudian DPR sudah terbuka, dua lembaga ini yang menentukan nasibnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya selalu culungi, kasih, selalu culungi. Nah, Pak Umakwa, Napa Inakwa, ya, nambah Nusakwa, nambah Maikwa, ya. Mari kita berpikir untuk daerah ini. Saya lihat perkembangan di sini, saya bilang tidak selesai ini. Sia-sia pertarungan kami untuk kita menekan Bupati supaya kantor ini dipulangkan di DPR. Kalau konsepnya Pak Ilham ini yang sementara dilaksanakan oleh pemerintah daerah ini. Ini sementara, dan ini kami tantang. Bagaimana kami misalnya akan bertahan berdarah-darah dan sampai nanti dia datang itu peresmian kita bagaimana? Sementara di sini tidak siap. Kenapa hanya kami di Lakudo ini yang ya? Kenapa di Matabini ini tidak ini? Ya. Yang jelas masalah ini akan terjadi itu suatu peristiwa yang luar biasa dan akan terjadi penyesalan luar biasa. Kalau besok lusa tidak terjadi, ya mudah-mudahan saya masih 50 tahun. Tetapi insya Allah pergi gali kuburku kalau besok lusa 1-2 orang anak-anak cucu kita tidak berhasil dan tidak menyalahkan kita. Kalau kau gali kuburku, namai kalati anu kuburku, nabi nenafwa, hanggalakan anak intokowa, yo cucu intokowa, semia kami nabi nenafwa, apa kamu disalma karena keadaan karena mereka sudah sengsara. Kalau kau udah kuburku, kamu kau gali. Saya bilang seperti ini. Karena ini sudah dalam keadaan darurat ini. Makanya tadi bapak-bapak dan ibu-ibu padahal tidak menyimak. Sekarang kita berpikir cepat, kita bergerak cepat. Karena ini sudah didesak waktu. Kapan kita terlambat? Selesai kita.
Makanya ini ada rapat internal kita ini. Ya. Yang menghibahkan itu tadi, toh, maafkan mereka itu. Maafkan nanti Allah, ya, yang menerima pahalanya kepada yang punya lahan. Dan mudah-mudahan kealapan dan kesalahan masyarakat, tokoh masyarakat karena terdesak waktu itu hari untuk dokumen ini dibawa di Jakarta, mereka juga dimaafkan. Karena mereka itu bukan kepentingan pribadi untuk melakukan itu, tapi ini untuk kepentingan kita semua. Ini dalam keadaan terdesak. Kapan tidak secepatnya pada saat itu, maka sekali lagi mungkin kita belum mekat pada hari ini. Kemudian saya sampaikan kemarin pesannya Pak Umar Samiun. Kemarin sore Pak Umar dia telepon saya, bahkan dia marah-marah. Tapi saya pesan saja telingaku. Namanya adik Mananwa. Dia marah kepada adiknya itu pelayan. Pak Umar itu tidak rela kantor bupati dan kantor DPR di Tompelai. Dan mendesak saya, itu kapasitasmu sebagai wakil ketua DPR. Undang itu di DPR itu. Masyarakat itu masyarakat Pemudawulu, masyarakat Lakudo, khususnya dengan Matabini. Hadirkan itu mereka itu, saya akan datang. Oleh karena itu pada hari Selasa itu saya geser itu kegiatan untuk penyelesaian tanah di Madongka. Kemudian saya masukkan agenda ini karena ini sudah bersifat penting, harus rapat dengan Pak Umar untuk memberikan pencerahan terhadap kita-kita ini. Ya itu ya, karena sudah terlalu juga kadang-kala kita mau menjawab singkat-singkat, tapi harus dijawab lama supaya ada pemahaman. Simpulkan. Ya. Lah habis tadi apa? Yang dihibahkan di Labung Kari tetapi padannya di Wakatodi. Ya. Ini tadi nanti dijelaskan itu yang dari dinas terkait. Jangankan di Wakatodi, ya, Walando, Pembenabulu, apalagi desa-desa yang lain di sana itu sudah masuk di dalam RT RW, ya, untuk pengembangan kota untuk ke depan. Makanya yang kita menginginkan untuk perkantoran dulu itu harus fokus di Labung Kari. Nanti pengembangan kota untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan, silakan itu kembangkan di Walando, Pembenabulu, apalagi ini desa di atas Waliko. Tetapi maunya kami untuk perkantoran hari ini itu harus dibangun di Labung Kari, walaupun sudah 1-2 kantor sudah mendapatkan sertifikat dari pemerintah, itu sudah masuk di kawasan Pembenabulu. Misalnya kantor Polres itu sudah ada sertifikatnya. Biarkan saja dibangun di sana, tidak apa-apa. Ya. Tetapi kalau kita sudah ditempatkan di sana, sudah selesai. Sekali lagi, pahami kau bakunya konanya. Dan insya Allah kami tidak menipu lagi di tempat ini. Kenapa kemarin ini selama 5 tahun? Karena ini tidak terbuka bupati untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya. Pak Samaudin kemarin itu masih repot untuk membangun itu jalan, perkantoran dan lain sebagainya selama 5 tahun. Kemudian dia lupakan bahwa ini sebenarnya yang prinsip yang harus diselesaikan. Dianggap kecil ini, ternyata ini lebih besar. Ya, itu. Sampai akhir masa jabatannya tidak membuka lagi komunikasi dengan masyarakat untuk bagaimana penyelesaian Labung Kari Wakatodi. Tetapi dengan gerak cepat oleh PJ ini, ya, untuk membangun kantor itu, makanya kayaknya baru terbuka lagi. Kenapa ini kayaknya mendesak lagi ini? Karena ini PJ ini sudah diperintahkan oleh gubernur supaya membangun kantor itu. Tuh. Tapi sekali lagi, kapan kita tidak menghasilkan kesimpulan hari ini, dan itu akan menjadi perdebatan panjang besok itu di DPR. Tetapi kalau masyarakat Matabini sudah menyerahkan segala sesuatunya, yang mengikhlaskan agar pemerintah daerah bisa membangun kantor di kawasan Labung Kari ini, Wakatodi itu menjadi kawasan itu. Tapi ini saya bukan menjadi kawasan. Jangankan Labung Kari, Wakatodi itu Walando, Pembenabulu dengan desa yang tadi sudah disebut itu menjadi kawasan. Tapi yang kita menginginkan hari ini untuk pembangunan kantor itu di Labung Kari dulu. Desa-desa yang 3 itu nanti akan menjadi pengembangan
kota untuk ke depan 10 tahun 20 tahun yang akan datang. Jadi saya silakan untuk menggugah perasaan kita, ya, karena ini untuk masa depan anak-anak cucu kita. Saya yakin kalau sudah dibangun di kantor lain, data jota pada di kampung tidak ada gunanya itu. Ya, ini pemerintah sudah siap untuk membati tanaman. Ya, Bapak dan Ibu ya, tak ulang-ulangi munyai, fikihiko, ya, fikihiko sebelum kita terlambat. Karena kalau sudah tanggal 23 itu sudah diletakkan di tempat lain, saya juga tidak mau datang lagi di sini. Selesai perjuangan kita. Selesai perjuangan kita. Selesai. Dan insya Allah besok lusa anak-anak cucu kita akan dimintakan pertanggungjawabannya. Karena di kelak hari mereka jangan sampai sengsara akibat daripada sikap kita. Ini saya tidak marah, demi Allah saya tidak selamat di rumah saya. Tapi ini sekarang sudah keadaan mendesak ini. Ingat kata-kataku ini. Kalau besok lusa anak-anak cucu kita tidak ada yang menyesal, maka cari kubur saya, gali itu bahwa kamu adalah pembohong. Gimana? Silakan bapak-bapak kalau lagi masih mau bertanya, kemudian mau menyimpulkan bahwa kita berkesimpulan secara bersama. Mendengarkan ini masukan-masukan dan pendapat-pendapat dari peserta rapat ini, sepertinya kita tidak bisa, ya artinya terserah kita apakah ada kesepakatan ini atau tidak. Harapannya ada kesepakatan, tapi saya gambarkan kalau artinya saya sudah baca ini bahwa ada yang merasa keberatan, ada yang red dan ikhlas. Makanya saya tawarkan kalau seperti ini, bagaimana kalau kita sepakat yang kita fokus dulu ini untuk kantor bupati dan kantor DPR itu, dan itu berapa tadi Pak Desa, berapa diperlukan berapa hektar itu? Hah? 2 hektar. Berarti kantor DPR juga itu sekitar 2 hektar. Hah? Ya taruhlah 5 hektar kalau 2. Supaya kalau perlu biar 2 kantor saja itu di wilayah kita ini. Nanti kita pikir lagi selanjutnya. Supaya lambang daerah Buton Tengah itu sudah berdiri di sana. Adapun perkembangannya mungkin nanti bagaimana lagi perkembangannya musyawarah dan bakat kita. Jadi itu saya minta seperti itu supaya tanggal 23 itu bisa terlaksana. Kemudian yang merasa keberatan juga ini tetap kita hargai karena memang adalah haknya juga mereka. Maka menurut saya dari desa termasuk tim nanti itu saya pikir tinggal mendaftar atau mencatat berapa orang yang keberatan sehingga dipanggil secara khusus kira-kira menurut mereka apa penyelesaiannya. Nah, kalau yang tidak keberatan itu tetap juga ada, tadi sudah digambarkan kompensasinya. Kalau saya tidak salah dengar tadi malam sama Pak Ode ini, yang keberatan itu kan 8 orang. Nah, mungkin tinggal dicatat, lalu dipanggil dan bermusyawarah dengan keberatan itu apa maunya penyelesaiannya. Yang penting ibu kota ini tetap di Kecamatan Lahudu. Poinnya saya itu tadinya itu jangan ada yang merasa dirugikan.
Nah, berarti yang merasa keberatan tinggal dicatat saja berapa orang, baru silakan tawar-menawar dengan pihak pemerintah. Saya pikir insya Allah masyarakat Lakudo secara keseluruhan, kalau memang begitulah maunya masyarakat kita, mungkin akan patungan, akan berinfak dan bersedekah untuk menyelesaikan itu. Saya pribadi akan berinfak dan bersedekah. Insya Allah. Saya pikir kalau masyarakat, kalau hanya 100-200 ribu itu untuk menyelesaikan lahannya yang merasa keberatan ini, saya pikir bisa selesai lah. Masjid saja itu kita bangun sudah lebih dari 10 miliar, bisa kita selesaikan. Saya kira begitu tawaran saya di bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita sepakat dulu peletakan batu pertama tanggal 23 itu khusus kantor bupati. Belum kayaknya DPR itu. Baru khusus kantor bupati yang mau diletakkan itu. Artinya ini konsumsinya kita saja. Lalu kalau di kemudian hari ada masyarakat yang dikena lahannya lalu merasa keberatan, maka pasti diselesaikan sesuai dengan, saya kira begitu Pak Wakil ini. Karena kalau kita mau berdebat-debat terus begini lalu bertahan masing-masing, saya pikir tidak ada jalan lain. Bagaimana BPD? Sebenarnya tidak bisa turun tadi itu karena agak oleng, karena jam 1 baru kita selesai. Tapi demi perjuangan ini ada penyelesaian, maka saya turun juga lah. Saya kira itu menurut saya. Atau bagaimana menurut Pak Ade supaya ada titik terangnya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, karena mendesak waktu, ini hanya intinya orang 8 orang ini kan ada namanya setengah pintu. Maka jalan solusinya memang kita kembalikan kepada pemiliknya, kita ketemu langsung seperti temuannya. Mungkin ini jalan solusinya. 8 orang ini diketemukan, bagaimana tergantung mereka. Saya hanya mewadahi dan saya akan menyaksikan akan seperti itu. Berapa orang yang ada di Wakutodi itu, titik terangnya sama mereka. Jangan sampai kita jadi anggap oknum provokator. Saya bilang tadi, seharusnya ini pemerintah desa yang tangani ini barang. Tapi karena pemerintah desa dia pikir bahwa adalah pemerintah daerah pas, maka ada lembaga yang mewadahi, maka keputusannya juga terserah kepada mereka. Maka nanti kita cari waktu, mungkin sebentar atau kapan atau besok. Saya ambil sikap mungkin kehadiran kita mungkin nanti kita bersurat untuk besok itu, mungkin kita berunding dulu, lebih bertemu dulu yang 8 orang dengan PJ Bupati. Kesimpulannya seperti itu. Seperti apa? Artinya apa keluhan-keluhan yang 8 orang yang ada di Wakutodi itu yang ditanggapi. Nah, kemudian kita ambil kesimpulan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik. Jadi apa namanya? Kita ini masyarakat Mabani Pak. Saya jelaskan kembali, saya tekankan kembali bahwa kita itu tidak menolak perkantoran ini ada di Bukari. Saya setuju sekali dengan apa yang Bapak Bukari sampaikan tadi, bahwa kita dahulukan itu perkantoran Bupati, DPRD dengan Rojab itu. Saya pikir kalau untuk dilakukan itu bisa itu Pak. Kalau saya pikir 5 hektar, 10 hektar itu bisa Pak. Kalau untuk lakukan itu, saya pikir begitu Pak. Intinya begitu. Kalau lakukan itu bagi saja, silakan saja. Sudah ada permintaan tadi akan diketemukan nih Pak Bupati. Yang jelas saya himbau kepada perwakilan kita Pak Ketua, Wakil Ketua,
tolong pertemukan dengan Pak PJ supaya yang punya barang ini puas. Saya rasa begitu. Kalau berbicara masalah kedepannya, insya Allah saya kan sudah sampaikan kemarin dari beberapa hari yang lalu. Insya Allah dengan kegiatan ini kita jadikan pengalaman. Kita jadikan pengalaman buat kita. Alhamdulillah. Nanti kedepannya saya berkali-kali sampaikan. Kita jadikan pengalaman. Bisa mungkin kita lebih pekerjaan ini kita yang lebih, pekerjaan ini kita yang lebih. Alhamdulillah. Jadi ada kegiatan di masyarakat dan Pak Bupati dia siap melakukan itu, insya Allah. Intinya Pak Bupati bersilaturahmi, yang punya lahan ini meminta akan bersilaturahmi dengan Pak Bupati. Yang penting pertemukan, intinya seperti apa pembahasannya. Terima kasih, insya Allah. Santai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbicara di sini bukan sebagai pemerintah desa. Saya berbicara di sini sebagai pemilik lahan. Saya pribadi, saya tidak tahu pemilik lahan yang lain, tapi saya pribadi, saya sepakat sebenarnya apa yang dikatakan, apa yang diperjuangkan pemerintah hari ini, bahwa ibu kota itu harus dilambungkari dan juga betul harus di situ harus. Kalau menurut saya, hanya saja yang saya pertanyakan sekarang ini, kan setahu saya itu akta hibah itu ada anggarannya dari APBN. Akta hibah itu ada anggarannya dari APBN. Kemudian anggaran itu diberikan kepada pemilik lahan. Yang jadi pertanyaannya, anggaran dari APBN itu dikemanakan? Anggaran itu dikemanakan? Kenapa tidak diberikan sampai pemilik lahan? Itu poinnya sebenarnya. Itu poinnya. Saya pribadi sebagai pemilik lahan sepakat bahwa perkantoran itu atau ibu kota itu di Labungkari atau di Oketon. Sepakat saya. Sepakat. Betul. Hanya saja yang menjadi pertanyaannya saya sebagai pribadi, anggaran itu di mana sekarang? Okay. Kenapa pemilik lahan tidak dapat anggaran itu? Saya turun lagi di rumah Pak Ode untuk menawarkan ketemu dengan Pak Bupati, tapi saya percaya Pak Ode juga langsung mendengarkan dari pemilik lahan. Itu dia, walaupun sudah dikuasakan kepada pemilik lahan, beliau selalu berkomunikasi, dan pada hari ini untuk ketemu dengan Pak Bupati itu sudah didengarkan langsung juga dengan pemilik lahan. Begini, Pak Bupati kemarin itu dari Betul menghadapi Haruman Betul, kemudian langsung menyeberang feri ke Pura, kemudian langsung tadi malam ini ke Lakdo ini, sekitar tadi malam itu 9:30 baru tiba. Ya, capek dia, lelah dia. Walaupun lelah, capek, saya tadi malam sudah berhasil dengan beliau untuk bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat Lakdo, walaupun ada insiden sedikit, tapi biasa itu untuk rapat. Sebentar, Pak Bupati ini sudah meninggalkan lagi Buten, makanya tadi ini saya mau cek ajudan, sudah meninggalkan lagi Buten menuju ke Bau-Bau. Besok pada hari Senin itu hari ulang tahun Kabupaten Buton, ya, Kabupaten Buton. Setelah itu dia akan kembali berangkat di Kendari, kemudian ke Jakarta untuk mengurus DAK, ya,
Berarti tidak ada waktu lagi untuk ketemu dengan Pak Bupati sementara kita dikejar waktu. Yang ini saya kontak ajudan ini, mudah-mudahan beliau masih ada di Rujak, sehingga ini semua darurat ini. Dan kita sudah dengarkan ini apa yang menjadi keluhannya Bapak dan Ibu, kita fasilitasi terus sesuai permintaan Bapak dan Ibu, ya, yang kita lakukan. Yang kedua tadi itu dana hibah dari pemerintah pusat. Kalau mau tanya itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu itu. Karena belum dengar juga. Iya, karena saya belum dengar juga. Kemudian saya tidak tahu bahwa angka hibah itu ada uangnya. Ya, tetapi pengganti daripada itu mungkin sudah pengganti tanaman ini. Ya, ini kan selalu kita mengambil jalan yang terbaik. Makanya tadi malam saya katakan sama lagi Pak Ode, jangan sampai selama ini saya turun di sini masih kurang dipercaya, maka sudah bagus kalau dipertemukan dengan Pak Bupati, dengan Wakil Ketua DPR, kemudian ada yang mewakili, ya, sehingga ini bukan hanya janji doang, jangan sampai ditipu lagi. Tetapi kalau sudah disetujui oleh Bupati, kemudian saya sebagai Wakil Ketua DPR tinggal kita palu itu di perubahan ini. Ya, itu yang saya masukkan. Insya Allah tidak akan menyia-nyiakan ibu-ibu, tidak akan menyia-nyiakan Bu. Ya, kalau nanti di kemudian hari ternyata menyia-nyiakan ibu, ini bukan hanya juga saya ini jaga juga nama Ode. Karena yang paling dekat dengan ibu-ibu itu adalah Ode. Ya, tapi saya mau simpan di muka saya ini bahwa untuk supaya ibu-ibu setuju kemudian saya menipu. Tidak Bu, karena selama ini pemerintah 5 tahun ke depan ini tidak terbuka, sehingga tidak ada penyelesaiannya. Ini terbuka seterbuka-terbukanya, katanya ini Pak Bupati, yang penting kita jangan telanjang. Berarti dia membuka ruang untuk komunikasi. Makanya mudah-mudahan ini Pak Bupati belum meninggalkan rujaknya, sehingga saya minta mungkin kita selalu mengalah ini DPR ini dengan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk ketemu dengan kita. Silakan itu sampaikan unek-unek kalian yang selama ini terpendam dalam hati kepada pemerintah dan DPR, supaya kami bisa mengambil kesimpulan untuk terbaik dengan ibu-ibu. Cuma di bawah sudah Pak. Tidak, mereka sudah berjalan tadi malam. Tidak jalan tadi malam, tapi jam tadi baru ke Rejal. Tidak. Jadi sudah berulang-ulang ini saya sudah bisik-bisik dengan Pak Ode ini. Sebenarnya akan lagi terjadi seperti ini karena beliau juga berdua bahwa sebenarnya tidak ada masalah, tetapi namanya orang banyak ini maka terjadilah seperti ini. Sekali lagi saya sampaikan, kita hargai dan kita hormati karena itu haknya. Saya kira tidak ada tawaran lain bahwa untuk hari ini mohon maaf semuanya dengan Pak Bupati itu jangan lagi kita bawakan masalah. Karena kalau kita bawakan masalah berarti kita belum siap. Makanya saya sudah sepakat dengan Pak Ode ini, mendingan bahwa yang 8 orang itu mereka merasa keberatan dan akan diselesaikan secara khusus. Saya kira tidak terlalu berat ini, dan itu pun kan akan dilihat. Jangan-jangan tidak dikenal lahannya, kan belum juga baru dilihat dalam gambar ini. Berkali-kali saya sampaikan jangan ada yang merasa dirugikan kalau perlu keuntungan yang kita dapat. Jadi saya sudah bisik-bisik dengan Pak Ode, saya kira termasuk perkembangan-perkembangan lain. Yang penting kan kita rasa juga. Tidak mungkin kan kita mau meminta harga yang di luar standar di daerah di atas sana. Tentu akan beda kan dengan harga di poros jalan seperti ini. Tapi Pak Ode bilang mudah-mudahan sebentar sore akan kompromi dengan yang punya lahan ini, yang diperkirakan akan dikenal dan mereka masih merasa keberatan.
Saya kira bagaimana kira-kira ini? Jangan ada yang merugi. Tapi kita harus punya keputusan bahwa rencana pembangunan ini, peletakan batu pertama ini harus jalan. Masyarakat jangan ada yang dirugikan. Kalau memang keberatan, selesaikan pemerintah. Masa pemerintah tidak bisa menyelesaikan? Masa banyaknya anggaran itu, kenapa tidak bisa kayak itu? Artinya selama tidak menyimpang dari aturan dan undang-undang, bagaimana caranya? Insya Allah tadi saya sudah dibel-bel dari bawah itu. Ada Pak Haji Radeni, ada Pak Arsyad. Kalau dalam perjuangan ini memerlukan dana anggaran, kita patuhkan. Dan mudah-mudahan bila Kudo juga punya semangat yang sama. Dan saya pikir yang merasa keberatan juga pasti dari harga yang mereka minta mungkin nanti juga akan berimbang dan bersedekah. Saya mau sampaikan kembali bahwa sekali lagi kalau warisan-warisan kakek dan nenek kita ini menjadi bahan pertengkaran, itu menjadi gangguan almarhumah di alam kubur sana. Tetapi kalau ini kita jariahkan, kita infakkan dan kita sedekahkan, meringankan masalah-masalah mereka di alam kubur dan selanjutnya di akhirat. Saya kira itu saja yang kita putus ini, bahwa pembangunan peletakan batu pertama ini berjalan. Masyarakat yang kena lahannya, yang keberatan jangan dirugikan. Bagaimana Pak Ade? Saya kira sebentar nanti. Karena sepertinya tidak bisa lagi kita lanjut, karena ini saja masalahnya berulang-ulang. Pembangunan berjalan, pengurusan berjalan. Nah, pengurusan berjalan. Terutama yang 8 orang itu. Silakan dicatat supaya kita menjadi laporan. Hari ini kita pulang bahwa sudah ada keputusan, prinsipnya pembangunan jalan, tapi yang menjadi masalah masih ada 8 orang yang keberatan. Nanti turun tim, apakah betul pembangunan kantor daerah, Bupati dan DPR itu dan rumah jabatan itu kena lahannya yang 8 orang ini, atau memang keluar karena baru kita lihat gambar ini belum ada fondasi. Saya kira bagaimana? Karena tidak ada tidak ada Pak Ilham, tidak ada jalan keluar karena sudah jelas ini pendapatnya. Biar kita mau putar-putar bagaimana, sudah itu pendapatnya. Saya kira ada jalan Pak. Kalau mereka mengikuti apa yang saya sarankan ada jalan Pak. Ya, saya kira. Tetap kita fokus kalau tidak. Pokoknya itu saja. Dimanapun, apakah di Labung Kari dan di Wakutodi, bagi masyarakat yang merasa keberatan, dicatat dan diselesaikan. Silakan ya pemilik-pemilikan bicara. Kita juga hanya menampung aspirasi mereka. Silakan yang berbicara itu. Iya, saya kira sudah ini. Iya, silakan. Ini harus clear. Masalah pertanggungjawaban dan akhirat. Terima kasih untuk mungkin yang terakhir kalinya. Ini berarti kalau memang kita sudah sepakat seperti tadi, berarti ini akta hibah ini fatal. Jangan lagi ada bahasa akta hibah. Hari ini fatal. Jangan sampai besok-besok lagi memiliki akta hibah. Itu permintaan kami. Terima kasih.